Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini video lanjutan dari praktikum sistem basis data ya, di bagian kedua. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah belajar mempersiapkan aplikasinya, softwarenya, kita sudah selesai install. Nah, kali ini kita mau mencoba belajar bagian select, where, dan order by. Nah, untuk kita bisa belajar dari select, kemudian where dan order by, maka kita perlu latihan ya, prakteknya. Nah, di sini prakteknya kita akan membuat suatu database, kita kasih nama databasenya tersebut latihan gitu ya namanya ya. Nah, nanti perintahnya pakai create database latihan. Oke, kita langsung aja masuk ke Navigate-nya ya. Nah, ini kita sudah membuka aplikasi Navigate-nya. Dan jangan lupa Anda juga harus membuka software exam-nya ya. Nah, untuk exam-nya seperti ini ya. Kita tinggal pilih yang MySQL. Ini kita klik start gitu saja. Nah, ini kalau sudah berwarna hijau bagian MySQL-nya, ini sudah cukup. Kita bisa kembali ke Navigate kita ya. Nah, di Navigate ini di pertemuan sebelumnya kan saya sudah bikin suatu connection namanya SPD. Kita tidak perlu bikin connection baru, kita tinggal masuk ke connection yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, ini tinggal di double klik saja, kemudian ke MySQL ya. Nah, kemudian kita masuk ke klik di bagian query ini ya. Nah, ini karena kita baru bikin halaman baru, kita klik yang new query. Oke, sekarang kita mau bikin database baru. Kita lihat dulu di slide kita tadi ya. Nah, di slide kita di sini kita membuat database baru dengan nama latihan. Perintahnya adalah create database latihan. Gitu aja ya. Create database dengan nama latihan. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, jangan lupa titik koma di belakang. Nah, kalau Anda lihat di sini perintah create di sini berwarna biru karena ini dianggap sebagai suatu bahasa query-nya gitu ya, atau perintahnya. Ini yang disebut dengan DDL, Data Definition Language. Jadi kita mau bikin suatu database. Create itu membuat apa? Membuat database. Nah, nama database-nya di sini adalah latihan, makanya di sini tulisan latihan berwarna hitam. Oke, kita langsung running saja. Nah, di sini sudah ada message atau pesan bahwa create database latihan, yang artinya kita sudah berhasil membuat suatu database dengan nama latihan. Affected row 1, yang artinya kita sudah berhasil membuat satu database. Nah, selanjutnya kita di sini mau membuat suatu tabel namanya teman ya. Jadi kalau di kelas teori saya sudah menjelaskan bahwa database itu adalah suatu wadah gitu ya. Wadah atau suatu tempat di mana kita bisa menyimpan data-data kita. Nah, di dalam wadah tersebut nanti akan ada seperti apa ya? Istilahnya kalau lemari itu ada rak-rak seperti itu ya. Nah, kita di sini punya salah satu rak yang namanya teman gitu ya. Ini disebut dengan table. Nah, untuk membuat table kita pakai perintah create table teman gitu ya. Baik, kita kembali ke Navigate. Nah, supaya setelah kita membuat database latihan, kita nggak bisa langsung bikin tabel teman gitu ya. Kita harus masuk dulu atau istilahnya menggunakan database latihan. Oleh karena itu kita ketikkan perintahnya use
latihan. Yang atas kita hapus dulu aja. Nah, ini langsung kita jalankan. Nah, use latihan berarti kita sudah masuk ke dalam tabel database latihan ya. Nah, sekarang kita akan membuat tabel teman. Berarti perintahnya create. Ini bisa kita, tadi saya ngetik CRE lalu ada pilihan create gitu ya. Bisa langsung klik atau tekan tombol tab di keyboard supaya kita tidak perlu mengetik sampai akhir ya. Di sini sudah ada bantuannya ya. Create apa gitu, karena kita mau bikin tabel TA. Nah, ini ada tabel ya. Kita bisa panah ke bawah ya, pilih yang tabel yang tulisannya TABLE. Kita klik tombol tab di keyboard. Nah, lalu spasi. Nah, apa namanya? Teman ya. Kita tulis aja teman. Nah, untuk membuat tabel teman ini kita juga harus menambahkan field-fieldnya ya. Saya jelaskan dulu fieldnya begini. Dalam sebuah tabel gitu ya, tabel teman itu pasti ada field ya. Kita menyebutnya kolom ya. Kolomnya adalah ada nomor ID, kemudian ada nama, dan ada jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, sama kota. Jadi ada 7 field yang mau kita masukkan di sini. Nah, di sini sudah ada tipe yang sudah ditentukan. Nih ya, bisa Anda lihat di sini no ID. No ID ini adalah field yang pertama gitu ya, atau kolom yang pertama. Di mana kolom pertama ini tipe inputannya nanti adalah INT. Ini sudah saya sampaikan di kelas teori. INT itu adalah tipe integer atau angka gitu ya. Nah, kemudian di sini ada unsigned ya, unsigned. Unsigned itu di sini tidak tertanda ya, tidak tertanda. Kemudian ada auto increment. Auto increment ini artinya nomor ID yang akan kita buat nanti itu dia akan jika bertambah satu rekod lagi, dia akan bertambah angkanya secara otomatis. Jadi misalnya kalau kita sudah punya rekod ke 1 ya, dengan nomor ID-nya nomor 1 gitu ya misalnya, nanti ketika mau bikin ke yang 2, itu nanti nomor ID-nya sudah otomatis tersimpan nomor 2 tanpa perlu kita mengetikkan secara manual gitu ya. Dan itu seterusnya sampai setiap kita menambahkan rekod baru. Itu namanya auto increment. Kemudian ada lagi primary key ya. Ini sudah saya jelaskan di kelas teori. Yang disebut dengan primary key itu adalah kunci atau kunci primary dari suatu tabel. Jadi setiap tabel harus punya kunci primary. Nah, kebetulan kunci primary di tabel teman ini ditentukan dengan no ID seperti itu. Oke, ini untuk satu field atau satu kolom. Nah, kolom kedua ada namanya nama. Nah, nama ya. Nah, tipenya di sini menggunakan varchar. Kenapa varchar? Karena di sini ada huruf ya, ada huruf di dalamnya. Dan di sini ada ukuran 35. Varchar 35 artinya di sini kita menentukan space-nya atau jumlah karakternya maksimum sebanyak 35 karakter. Jadi misalnya kita mau memasukkan nama yang di bawah 35 karakter masih bisa, tetapi lebih dari 35 karakter tidak tersimpan selebihnya, hanya sampai 35 saja. Ada juga di sini keterangan not null. Not null itu artinya dia tidak boleh kosong gitu ya. Dia tidak bisa tersimpan jika tidak ada isinya. Jadi harus terisi ya, not null itu. Kemudian untuk Jekyll di sini kita menggunakan tipe enum ya. Ini juga sudah saya bahas di kelas teori. Enum itu merupakan pilihan. Nah, kebetulan pilihan yang saya buat di sini ada dua pilihan, L, P. Jadi harus salah satu, mau L atau P gitu ya. Nah, kemudian ada TMP lahir atau tempat lahir. Di sini sama seperti nama ya, menggunakan varchar. Untuk lebar karakternya juga sudah ditentukan maksimum 35. Sama not null juga ya, tidak boleh kosong. Nah, untuk tanggal lahir kita di sini pakai tipe date ya. Nah, di sini bisa null, boleh null, maksudnya boleh tidak diisi gitu ya. Tetapi
sudah ada defaultnya gitu ya. Nah, defaultnya adalah 0000 min 00 min 00. Masih ingat ya, ini sudah saya bahas di kelas teori bahwa ini digit untuk menuliskan tanggal. Jadi 4 digit yang awal adalah menandakan tahun ya, 2 digit yang di tengah adalah bulan, dan 2 digit yang terakhir adalah tanggal. Kemudian ada alamat, di sini juga menggunakan varchar, tetapi di sini lebih lebar lagi. Kita membuat karakternya sebanyak maksimum 50 karakter, not 0 juga. Dan yang terakhir ada kota, di sini sama seperti nama, pakai varchar dengan lebar 35 karakter, not 0 juga. Oke, kita ketikkan dulu bagian ini ke Naviget kita ya. Oke, ini sudah saya masukkan ke dalam Naviget ya. Oke, ini memang panjang, saya coba rapikan supaya bisa dibaca oleh teman-teman ya. Create tabel dengan nama teman, di mana isi fieldnya yang pertama ada field no ID dengan tipenya INT, unsigned, auto increment, dan primary key. Kemudian kolom kedua ada nama, ini saya enter nggak masalah ya, karena sebelum titik koma itu masih dianggap satu perintah ya. Kemudian ada nama dengan varchar 35 not 0. Kolom ketiga ada Jekyll dengan tipenya enum. Sebentar ini. Dengan tipenya enum, pilihannya L atau P. Kemudian kolom keempat ada TMP lahir, TMP lahir ya. Kolom kelima ada TGL lahir dengan tipenya date ya. Kemudian kolom keenam ada alamat, dan kolom terakhir yaitu kolom ketujuh ada kota varchar 35 not 0. Baik, ini langsung kita eksekusi atau kita running. Nah, di sini sudah ada keterangan create tabel teman. Di sini kita sudah berhasil, tapi di sini ada error ya. Error 1067 invalid default value for tanggal lahir. Di sini tanggal lahirnya, bentar. Oke, tanggal lahir di sini tidak diketahui ya untuk tipenya. Oke, saya betulkan dulu. Oke, ini saya coba date null default seperti ini ya, tanpa tanda petik. Saya coba running. Di sini masih error 00 ini ya. Oke. Saya coba ilangi defaultnya ya. Oke. Apa ini? Varchar 35, kota varchar 35, not 0, kurung tutup. Oke, ini coba saya jalanin dulu. Oke, ini sudah berhasil, jadi kita pakai rumus yang seperti ini ya. Oke, ini sudah berhasil affected ya, yang artinya ini sudah berhasil kesimpan. Oke, ini nanti pakai rumus yang ini ya. Saya kopikan ke slide tadi ya. Nah, setelah kita sudah membuat suatu tabel teman dan berhasil membuat field-fieldnya atau kolom-kolomnya, selanjutnya kita akan memasukkan salah satu isinya dulu ya, bikin satu aja. Caranya seperti ini, insert into teman, value, dan seterusnya seperti ini. Kita coba dulu ya. Oke, ini dihapus saja dulu. Nah, seperti ini ya. Insert into teman, jadi setelah kita buat tabel teman tadi, kita masukkan data insert into ke dalam tabel teman. Value-nya apa?
value-nya yang pertama, field pertama kita isi angkanya 1 gitu ya. Kemudian field kedua namanya Ahmad Subhan. Field ketiga jenis kelaminnya L gitu ya. Kemudian field keempat kan tadi tempat lahir ya, Medan. Kemudian field kelima adalah tanggal lahirnya, seperti ini ya penulisannya. Field keenam adalah alamat rumahnya, dan field ketujuh yang terakhir adalah kota. Seperti ini ya. Kita coba running dulu. Oke, ini affected row 1 yang artinya kita sudah berhasil menyimpan satu record. Oke, caranya untuk kita melihat apakah kita berhasil gitu ya. Ini saya hapus dulu. Kita ketikkan select bintang from teman. Nah, artinya kita mau menampilkan semua data yang ada di tabel teman gitu ya. Nah, ini tadi sudah masuk Ahmad Subhan, L, Medan, dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal menambahkan record-record lainnya sesuai dengan yang ada di slide ya, di slide presentasi. Nah, ini kita sudah nambah 1 kan tadi. Nah, tinggal nambah record kedua, 3, 4, dan seterusnya sampai record yang ke-25. Ini bisa diisikan dengan cara yang seperti tadi sudah saya berikan ya. Namun saya punya cara lain ya, nanti akan saya beri filenya dalam bentuk Excel. Teman-teman bisa mengcopy paste ya. Saya kasih tahu cara mengcopy pastenya. Oke, ini adalah tabel data teman yang berupa Excel ya. Nah, teman-teman bisa ngopi ini. Caranya kan tadi baris pertama sudah ada. Kita copy yang baris kedua sampai akhir. Seperti ini ya, kita blok dulu, kemudian kita copy, oke. Nah, kita kembali ke Navigate. Nah, di Navigate ini kita sudah punya satu record kan. Nah, kita bisa nambah record lain di sini. Arahkan di sini ya, di sini ya. Kita coba di sini di paste. Nah, sudah, jadilah muncul. Kita tidak perlu ngetik-ngetik satu persatu. Oke. Ini sudah, kita kembali ke slide kita ya. Atau mungkin ini saya running lagi ya. Nah, ini sudah 25 record masuk ya. Oke, kita kembali ke slide kita ya. Nah, setelah 25 record ini sudah masuk, selanjutnya nah, kita akan belajar select dulu ya. Select ini adalah suatu perintah dalam bahasa SQL yang digunakan untuk menampilkan data berdasarkan field. Nah, perintah select selalu diikuti dengan perintah from. Select apa gitu ya, from apa gitu ya. From di sini artinya untuk mengambil dari tabel tertentu. Misalnya, jika ingin menampilkan semua data atau semua field dari suatu tabel teman, maka perintahnya select bintang ya. Tadi saya sudah mempraktekkan select bintang from tabel teman. Berarti untuk bintang itu adalah untuk mewakili semua field yang kita punya dalam satu tabel teman tersebut. Tapi kalau kita ingin menampilkan data khusus ya, misalnya cuma ingin menampilkan no ID dan nama saja dari tabel teman, maka kita tinggal bintangnya diganti no ID, nama. Kita coba ya. Oke, bintang kita ganti menjadi no ID, nama. Nah, seperti ini. Jadi kita hanya ingin menampilkan dua kolom ini, no ID sama nama aja dari tabel teman. Kita running. Nah, di sini hanya ada dua kolom yang muncul. Jadi select ini adalah untuk memunculkan kolom apa, from ini untuk menunjuk pada tabel apa, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita sekarang mau pakai order by ya, order by. Nanti yang select teman-teman bisa nyoba-nyoba ya. Sebentar. Kalau tadi itu kan select bintang tuh untuk mewakili semua field ya. Nah, mungkin teman-teman ingin menampilkan no ID, tempat tanggal lahir aja gitu juga bisa ya.
Oke, nanti bisa dicoba-coba. Kita lanjut aja ke praktikum selanjutnya, yaitu order by. Order by adalah perintah dalam bahasa SQL yang digunakan untuk mengurutkan data yang akan ditampilkan. Misalnya, jika ingin menampilkan data teman yang jenis kelaminnya laki-laki saja, nah itu bisa menggunakan select bintang from teman where Jekyll sama dengan L. Where ya, saya jelaskan where dulu. Where ini artinya syaratnya. Kalau order by itu mengurutkan berdasarkan apa? Kita coba dulu ya. Nah, kita tetap coba pakai yang select bintang from teman. Kita tambahkan where. Nah, where ini fungsinya apa tadi? Untuk menampilkan syarat tertentu. Where-nya apa? Kalau tadi select bintang from teman tampil semua, where Jekyll sama dengan tanda petik L. Jadi saya minta keluar semua data yang Jekyll-nya L. Di sini kan ada 25 record ya aslinya ya. Oke, yang Jekyll-nya L berapa? Nah, di sini yang Jekyll-nya L muncul 12 record, sebanyak 12 record ya. Nah, sekarang kita sudah pakai select from where. Nah, sekarang yang order by. Order by ini tadi dikatakan di slide bahwa fungsinya untuk mengurutkan gitu ya. Oke, kita coba. Kalau kita lihat ini sudah urut berdasarkan nomor ID, tetapi tidak urut abjad nama ya, dari A, S, R, R, D gitu ya. Nah ini namanya tidak urut, kita bisa mengurutkannya. Kita tambahkan perintah order by nama, jadi diurut berdasarkan nama. Coba kita running, nanti urut abjad namanya. Nah, Ahmad, Dharma Wangsa, Dwi, Dwikoro, Gendi, dan seterusnya sampai huruf S yang paling akhir ya. Nah ini nggak hanya nama saja, kita bisa mengurutkan berdasarkan misalnya tanggal lahir ya, misalnya tanggal lahir itu juga bisa. PGL underscore lahir. Nah, kalau kita lihat di sini tahunnya tahun 2000, ini kan nggak urut ya tahun-tahunnya ya, kita coba running. Nah ini urut, tahunnya sudah dari yang paling tua ya, kelahiran paling tua sampai kelahiran paling muda tahun 2001. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kita sudah belajar select, from, where, order by udah ya. Nah ini ada latihan, silahkan teman-teman coba latihannya. Kalau melakukan tampilan semua data teman, berarti select bintang from teman. Kalau ingin menampilkan no ID, nama, alamat, dan kota saja seperti ini ya. Select no ID, nama, alamat, kota gitu ya, from teman ya. Dan di sini ada juga ya yang ini ya, select from where Jekyll P. Ini ada juga seperti itu ya. Nah ini yang tadi belum saya jelaskan ya. Di sini ada tanda seru sama dengan. Nah, saya jelaskan dulu ini ya. Ini perintah ini Jekyll sama dengan L ini menampilkan semua yang jenis kelaminnya laki-laki. Kalau sebelum sama dengan saya tambahkan tanda seru, ini nanti akhirnya inverse atau kebalikan. Kebalikan dari apa? Kebalikan dari L. Nanti dia akan muncul yang P saja. Kita coba ya. Nah, ini yang muncul yang P saja. Begitupun dengan yang ini, baris yang ini ya, Jekyll kurung siku lebih kecil dan lebih besar, gitu ya. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Kira-kira yang muncul apa? Nah, yang muncul juga P, karena sudut siku ini menandakan inverse juga, sama seperti tanda seru sama dengan gitu ya. Juga ada cara lain pakai not ya, not. Jadi ini tetap pakai sama dengan, tapi di depan nama fieldnya kita tambahkan perintah not. Jadi not Jekyll yang bukan jenis kelaminnya laki-laki gitu ya. Kita running, perempuan juga seperti itu ya. Itu silahkan dicoba semuanya ya, harus dicoba karena nanti supaya Anda terbiasa dan nanti di praktikum selanjutnya Anda tidak kesulitan ya. Nah ini ada data yang
yang lahir bukan di Malang nih ya. Select bintang from itu kalau kita ingin mengeluarkan data teman yang lahirnya bukan di Malang, ini bisa pakai tanda not TMP lahir sama dengan Malang, atau tanda siku, atau sama dengan tanda seru sama dengan Malang gitu ya. Jadi misalnya nanti kalau ujian, tolong tampilkan semua data teman yang lahirnya bukan di kota Malang gitu ya. Berarti nanti perintahnya begini, select bintang from teman where not TMP underscore lahir Malang. Nah, gitu ya. Ini ordernya saya hapus saja dulu. Nah, kita jalankan aplikasinya. Nah, ini yang bukan di Malang. Tapi kalau notnya dihilangkan, maka dia nanti akan menampilkan yang lahir di Malang. Nah, gitu ya. Tolong ini benar-benar dipelajari ya. Ini gampang kok, hanya butuh latihan dan pembiasaan saja. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk yang nomor 6, saya minta data teman yang lahir di Malang atau Surabaya atau Bogor. Jadi ketiga kota itu harus muncul semua gitu ya. Berarti perintahnya kita bisa pakai dua cara, bisa menggunakan OR atau menggunakan IN. Kita pakai dulu satu yang menggunakan OR ya. Malang, Surabaya, Bogor ya. Kita pakai OR Malang ya, habis Malang TMP underscore lahir sama dengan apa tadi, Surabaya ya. Surabaya. Mungkin ini saya enter ke bawah aja biar rapih. Kemudian kita beri OR lagi ya. Setelah itu TMP lahir sama dengan apa tadi, Bogor ya. Petik tunggal ya, kita harus pakai petik tunggal. Oke, sekarang kita running ya. Nah, di sini yang lahir di kota Bogor, Surabaya, Malang belum muncul semua nih ya, tiga-tiganya. Kita bisa pakai OR. Tapi cara lain ada lagi, kita pakai IN ya. Kita pakai IN. Bedanya gini ya, sebentar. Select bintang from teman where apa tadi, where TMP lahir in kurung buka tanda petik Malang, Surabaya, Bogor. Satu perintah ini sama dengan yang di atas ya. Coba kita perhatikan. Select bintang from sama ya, teman, where, TMP lahir. Nah, ini bedanya di sini. Kalau di sini, ini saya enter satu aja ya, gini ya. Oke, sebentar. Perhatikan di sini di baris kedua sampai keempat ya. TMP LHR sama dengan Malang, or TMP LHR sama dengan Surabaya, or TMP lahir sama dengan Bogor. Jadi atau gitu ya. Nah, sekarang rumus yang kedua kita nggak pakai atau, tapi TMP lahirnya kita pakai in dalam kurung nama kotanya ya, menggunakan koma pembandingnya. Ini saya hapus dulu yang pertama. Yang pertama sampai panjang begitu ya. Nah, ini lebih singkat kan ya rumus kedua. Nah, kita jalankan berhasil. Jadi, kedua rumus ini dan rumus ini itu sama. Hanya saja yang atas ini lebih panjang karena pakai OR, dan yang kedua lebih sedikit karena pakai IN gitu ya. Kalau dibalik yang bukan di Malang, Surabaya, Bogor gimana caranya? Nggak perlu pakai panjang tanda seru sama dengan begitu ya. Ini bisa kita tambahkan not di sini. Kita running. Nah, jadi semua kota ada selain kota Malang, Surabaya, dan Bogor. Baik, kita lanjut ke slide kita ya. Kemudian
Kita juga bisa pakai between ya. Ini juga sudah pernah saya jelaskan di kelas teori. Between itu adalah rentang ya, atau dari mana sampai mana gitu ya. Misalnya kita ingin menampilkan yang lahirnya di tahun 2000 tanggal 1 bulan 1 sampai 2001 tanggal 31 bulan 12 begitu ya misalnya ya. Nah, ini kita bisa pakai between. Kita coba ya. Select bintang from teman where kita minta yang tanggal lahirnya between apa tadi 2000 mana tadi, oke, 2000 min 01 01 sampai mana? Untuk sampainya kita pakai N ya, sampai 2001 bulan 12 tanggal 31. Jadi hanya di tahun 2000 sampai 2001 gitu ya. Oke, kita coba. Nah, ini kita lihat lahir tahun 2000 sampai 2001 aja. Yang 1999 nggak ada ya. Oke, seperti itu. Itu pakai between. Nah, ini juga ada between yang bisa kita urutkan ya berdasarkan tanggal lahir. Oke, kalau ini kita lihat tanggal lahirnya nggak urut ya. Nah, ini bisa kita urutkan. Untuk mengurutkannya kita pakai order by apa? TGL lahir. Jadi supaya tahu dari yang termuda sampai yang tertua. Nah, ini ya tahun 2000, kemudian yang akhir 2001. Oke, apalagi juga bisa diorder berdasarkan nama. Tapi kita juga bisa mau mencari data teman yang namanya huruf depannya D, gitu ya. Itu bisa. Kita pakai perintah select bintang from teman where nama like ya. Saya sudah pernah menyinggung masalah like ya. Kita coba. Select bintang from teman where namanya mengandung huruf D depannya. Belakangnya terserah, berarti kita ganti dengan persen. Coba kita jalankan ya. Nah, keluar Dwi, Dwikoro, Dharma, dan seterusnya. Ini bisa kita urutkan berdasarkan namanya. Berarti kita tinggal tambah order by nama. Nanti urut berdasarkan nama. Nah, urut abjad nama. DH, DH, terus DW, DW. Gitu ya. Kita lanjutkan. Itu kalau kita mencari yang huruf depannya D. Kalau kita ingetnya huruf tengahnya ada N-nya gimana? Gampang ya. Berarti persennya taruh di depan, N-nya taruh di tengah. Tambah persen lagi di belakang. Jadi mengandung huruf N di tengah-tengahnya. Aduh, siapa ya teman saya yang namanya ada huruf N-nya gitu ya. Nyarinya seperti ini caranya. Kita running. Jadi huruf depannya namanya macam-macam, belakangnya macam-macam, yang pasti ada huruf N-nya gitu ya, mengandung huruf N. Itu kalau di tengah-tengah ya, kita nggak inget di belakang atau di mana. Nah, gimana kalau kita namanya di belakang N-nya? Tinggal kita pindah, persen yang di depan kita hilangkan. Persen yang di belakang kita hilangkan, belakangnya N gitu ya. Nah, ini muncul Subhan Umarudin Nasution. Nah, gitu ya. Oke, yang nomor 13. Ini maksudnya adalah kita menampilkan data teman yang bukan berakhiran huruf N dan A. Bukan N, bukan A pokoknya gitu ya. Berarti kita bisa pakai not like gitu ya. Where nama not like gitu ya. Not like yang nggak ada N-nya, tambah satu lagi N nama not like apa tadi A ya. Oke, kalau yang seperti ini berarti nanti tampilnya yang namanya bukan akhiran N atau bukan
bukan akhiran A. Ya, kita running. Nah, ini kan belakangnya OI, ya kan? Nggak ada yang hurufnya akhiran N dan A. Seperti itu ya. Oke, dua terakhir ya. Kita mau menampilkan data teman yang tempat lahir dan kotanya sama. Nah, saya mau tempat lahir, ini ya, misalnya si Rio Dono ini kan lahir di Semarang dan dia alamatnya di kota Semarang. Ini Medan, Cianjur. Nah, seperti itu. Saya menampilkan begitu. Jadi kayak Damayanti ini lahir di Cirebon dan dia tinggal di Malang. Itu nggak muncul. Begitu ya. Oke. Berarti perintahnya seperti ini. Select bintang from teman where tempat lahir harus sama dengan kota. Gitu ya. Oke, ini kita hapus dulu. Tempat lahir harus sama dengan kota. Gitu ya. Nah, Medan, Bogor, Semarang. Itu bisa ya, seperti itu. Yang terakhir, saya mau melihat data teman yang alamatnya di perumahan. Berarti tinggal select bintang from teman where alamat like perum gitu ya. Kadang perumahan itu disingkat perum, kadang ada yang langsung perumahan gitu ya. Oke, ini kita bisa lihat pakai where alamat like tanda petik tunggal perum bintang gitu ya. Kadang perum titik, perum nggak pakai titik. Nah, seperti itu. Kita langsung running. Nih ya, ketemu. Oke, sekian dulu untuk praktikum kita kali ini yang sudah belajar tentang select, from, where, order by gitu ya. Nah, kita lanjutkan nanti praktikum selanjutnya ya, untuk materi lainnya ya. Jika ada kebingungan atau kesulitan, silahkan Anda bertanya di forum yang sudah disediakan. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.